Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishak Ahmad Latif, biasa dipanggil Ishak. Saya kelas D, jurusan Manajemen Pendidikan. Baik, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan hasil pekerjaan saya, yaitu konsep dasar perkembangan. Pengertian perkembangan manusia. Perkembangan individu. Secara umum dapat diartikan bahwa perkembangan merupakan pola perubahan yang dimulai pada saat konepsi atau pembuahan dan berlanjut di sepanjang rentang kehidupan. Banyak perkembangan melibatkan pertumbuhan, meskipun perkembangan juga meliputi penurunan. Tujuan mempelajari perkembangan. Mempelajari perkembangan manusia memiliki 4 tujuan, yaitu untuk memberikan gambaran, yang kedua penjelasan, ketiga peramalan, keempat intervensi. Aspek-aspek perkembangan. 1. Aspek sosial emosional. 2. Aspek fisik. 3. Aspek kognitif. 4. Aspek bahasa. Ada 6 aspek yang menjadi fokus program pengembangan, yaitu aspek pengembangan fisik. 1. Bahasa. 2. Kognitif. 3. Sosial emosional. 4. Seni. 5. Serta moral dan nilai-nilai agama. Prinsip-prinsip perkembangan. 1. Development is lifelong. 2. Development is multimediational. 3. Development is multidimensional. 4. Relative influence of biology and culture shift over the life. 5. Development influence changing resource allocations. 6. Development show plasticity. 7. Development is influenced by the historical and cultural context. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. 1. Hereditar lingkungan. 2. Konteks perkembangan. 3. Pengaruh normatif dan non-normatif. 4. Pengaruh waktu, periode sensitif atau kritis. Pengertian kognitif. Perkembangan kognitif adalah tahap-tahap perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Menurut para ahli, Susanto 2012, kognitif adalah suatu proses yang berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. 2. Menurut Holflock, yaitu dikutip Susanto 2012, mengemukakan bahwa kognitif merupakan satu atau beberapa kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan. 3. Menurut Vygotsky, mengemukakan yang dikutip Sugiono 2013 atau 2015, bahwa kemampuan kognitif untuk membantu memecahkan masalah, memudahkan dan melakukan tindakan, memperluas kemampuan, dan melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alaminya. 4. Menurut Pat Monodeo 2003, menjelaskan bahwa kognitif adalah pengertian yang luas mengenai berpikir dan mengamati, jadi merupakan tingkah laku yang mengabaikan orang
memperoleh pengetahuan atau yang dibutuhkan untuk menggunakan pengetahuan, artinya bahwa dengan memiliki kemampuan kognitif, anak menggunakan alat berpikirnya untuk mengamati perubahan, menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan satu kejadian atau peristiwa guna memecahkan masalah detektif dan Stephensian. Pengertian perkembangan pribadi dan sosial. Perkembangan adalah pola perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional yang dimulai pada saat pembuahan dan berlanjut sampai masa kehidupan. Kebanyakan perkembangan melibatkan pertumbuhan, tetapi ada juga pada akhirnya mencakup kerusakan atau mati. Periode pembangunan termaksud bayi anak usia dini, pertengahan dan akhir masa anak-anak dan remaja. Teori-teori perkembangan moral. Antara beberapa teori utama yang dikemukakan oleh ahli-ahli psikologi mengenai peringkat perkembangan individu adalah: 1. Teori perkembangan Amos Gesell. 2. Teori perkembangan Robert Husserl. Yang ketiga, teori perkembangan Jean Piaget. 4. Teori perkembangan Sigmund Freud. 5. Teori perkembangan Erik Erikson. Baiklah, itulah hasil pemaparan saya. Hidup kesepian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.